Halo semuanya teman-teman, saya Via di sini dan ini teman saya Motia. Dan kalian bisa mengucapkan selamat kepada saya teman-teman. Saya baru saja membeli lokomotif uap pertama saya seumur hidup. Lihat, ada lokomotif uap dijual di lelang seharga 100.000 rubel. Saya langsung ambil tanpa berpikir, tidak ada yang menawar. Dengan 100.000 rubel, saya membeli lokomotif uap pertama saya. Dilelang apa? Saya rasa kamu ditipu, Slava. Kenapa? Maksudnya ini satu gambar, 2, 3. Ini lokomotif saya, lokomotif uap saya. Lokomotif seharga 100.000. Dan saya pikir kalian juga tidak akan percaya pada saya, tapi memang benar. Semua dokumennya ada di tangan saya. Saya membeli lokomotif uap pertama saya, lokomotif uap sungguhan. Dan hari ini kita akan membuat video dengannya, jadi kita juga akan melakukan berbagai hal lainnya. Ini keren sekali, sejak kecil saya sudah bermimpi punya lokomotif uap. Ayo, saya akan membuktikannya padamu dan semua orang. Kamu sudah membayar kan? Saya sudah selesai, seperti yang saya bilang, saya memenangkan lelangnya. Ayo, sekarang kita harus pergi ke rel kereta. Nanti kita urus sisanya di sana. Nih, ada pelintasan kereta, rel kereta. Terus kemana lagi? Di suatu tempat di rel kereta ini harusnya ada lokomotif uapku. Nah itu, lihat. Ayo langsung saja lewat rel kereta ini. Ini dia. Harusnya kamu bilang lebih awal. Jadi, lokomotifnya memang harus berdiri tepat di tengah rel ya? Kita pasti akan menemukannya di suatu tempat. Pasti. Aku nggak dibohongi ya, ampun. Menurutku, kamu sudah dibohongi. Kenapa memangnya? Kamu tahu berapa beratnya sebenarnya? Masa dijual 100.000? Kamu ngerti kan? Ngerti? Kalau kita nggak bisa nyalain itu, aku bakal jual jadi besi tua, kita potong-potong. Terus gimana kita motongnya di sana? Dan gimana kita bawa itu dari sana? Makanya kita harus lihat dulu. Siapa tahu, aku bisa bawa pergi pakai itu juga. Oh, jadi kamu mau pergi ya? Kemana? Kemana lagi? Pulang, ke markas. Ke markas? Iya, Apa kita punya rel kereta api di sana? tram kan lewat di sana. Iya, tentu saja. Itu adalah lokomotif uap di sana. Itu benar-benar lokomotif uap. Mereka mengisi air ke dalamnya, bukan bensin. Itu ramah lingkungan. Dan kereta itu hanya pakai bensin ya? Kereta itu sebenarnya pakai listrik. Gila, itu beneran ada di sana, teman-teman. Jadi gimana? Apa? Kan sudah aku bilang ya. Ya, semacam rongsokan kereta terbengkalai. Bukan. Ini semua lokomotif. Salah satunya milikku. Ayo kita mendekat teman-teman. Akan aku tunjukkan lokomotifku. Luar biasa teman-teman. Lihatlah betapa besarnya tunggu, ruang juru api, dan tangkinya. Apakah aku sudah menyebutkan istilah yang benar? Ya, cukup benar. Tapi aku, Slava, ragu ini bisa berjalan kemanapun. Karena di sini, ya setidaknya setengah dari suku cadangnya tidak ada. Lalu, apa yang dibutuhkan agar lokomotif bisa berjalan? Batu bara, api, dan air. Benar kan? Ya, benar. Ya sudah, sekarang kita Memang atur harus semuanya. begitu, supaya konstruksinya utuh dan bisa berfungsi. Motia, ayo lepasin aja benda ini. Soalnya aku cuma butuh lokomotifnya. Aku cuma butuh yang ini. Rantainya sudah putus, harus yang lain. Berarti harus lepasin yang paling belakang. Apa? Jadi, lokomotif yang ada di paling belakang lebih mudah buat kita lepasin dan pergi ke sana. Ah, mungkin saja. Tapi aku suka yang ini. Ayo kita lihat-lihat dulu. Lihat, di sini keren banget. Ada penahan merah ini kan? Tapi gimana kalau kita lepasin aja? Warnanya merah, bener-bener keren. Kamu pikir yang lain bentuknya beda? Menurutku sih semuanya sama aja. Ayo, jangan so pintar, lepasin aja. Aku mau yang ini. Tapi kamu nggak bisa lepasin pakai tangan. Harus dinaikin dulu, baru bisa lepas. Maksudnya gimana? Terus gimana kamu mau lepasin itu sekarang pakai tangan? Kamu harus geser keretanya dulu. Aku nggak ngerti sama sekali soal ini. Teman-teman tulis di kolom komentar. Aku dibohongin nggak sih atau gimana? Kalian percaya nggak kalau aku beli satu lokomotif uap beneran? Soalnya waktu kecil, aku suka banget sama kereta-keretaan kayak Thomas dan semacamnya. Gila. Kameramen sini deh. Ini bener-bener gila. Wah, astaga, gila banget. Sini, lihat deh. Ada barang aneh banget. Ini apa, uapnya masuk ke sini atau malah apinya supaya ke sini keluarnya? Nah, lihat deh pipa-pipa ini. Lihat, ini semua pipa uap. Karena airnya dipanaskan dengan banyak batu bara, di situ terbentuk uap. Dan lewat pipa-pipa ini, uapnya dipompa, lalu tercipta daya dorong uap. Slava, kalau aku jadi kamu, aku sama sekali nggak akan masuk ke dalam sini. Di sini kan tetap saja bisa ada radiasi, segala macam zat radioaktif. Bagian-bagiannya. Ah, kamu ngomong apa sih? Enggak, aku sendiri nggak bakal masuk ke sana. Kalau aku jadi kamu, aku beneran bakal keluar dari situ. Di sana membahayakan nyawa. Ah, kamu ini gimana sih? Itu semua ramah lingkungan kok. Itu kan kereta uap. Dia jalan pakai uap dan air. Teman-teman, tulis di komentar. Motik ngibul atau itu beneran? Enggak, mending aku menjauh aja dari sini. Aku bener-bener ngerasa ada radiasinya. Ah, pergi sana. Ini kereta uap punyaku. Sekarang kita bakal nyalain dia. Atau enggak, entahlah. Mungkin bukan yang ini. Yang ini beneran. Lihat deh, semua pipa di sini udah rusak. Jadi, mungkin emang sebaiknya pilih kereta uap yang lain. Apa peduliku sama radiasi kalian? Gue keluar dari pipa kereta uap, denger nggak?
Jadi ada lagi yang pernah melakukan hal kayak gitu? Slava, entah kenapa kereta uap ini bau pesing. Mungkin kita nggak usah ambil yang ini. Kayaknya ada gelandangan yang tidur di dalamnya. Nah kalau yang ini jujur aja beneran serius. Teman-teman beneran deh lihat. Ini beneran kereta uap. Dulu semua ini dipenuhi uap dari batu bara. Ngomong-ngomong, menurutmu gerbong batu bara ini termasuk dalam paketnya nggak? Untuk 100.000 sih pasti enggak. Kalaupun kamu dikasih sesuatu, Ayo teman-teman, kita lihat-lihat. Di sini uap lewat pipa-pipa besar ini. Di sini uap itu diubah. Sudah, ini untuk membuang tekanan. Lihat, di sini ada 4 pipa. Ini yang keempat. sepertinya di sini harusnya ada yang dipasang. Oh iya, Dan di benar sini sekali. juga harusnya ada sesuatu lagi. Jadi ini adalah pelepas. Pelepas ini, ayo bergerak. Nah, kamu tahu ini apa? Itu fluid. Iya. 3 benda ini adalah peluit. Saya sama sekali tidak mengerti soal ini, teman-teman. Dan kenapa kita Slava masuk ke sisi ini? Di sini bahkan tidak ada pintu, hanya ada jendela. Maksudnya, Kita seharusnya masuk dari sisi lain. jadi sisi-sisinya juga beda. Tidak, sisi-sisinya tidak beda. Cuma di sisi ini memang selalu ada jendela. Dan di sisi sana ada pintu. Ya, memang agak membusuk sedikit. Ada sesuatu di sini yang tidak dirawat tepat waktu. Aku bilang sama kamu, di sini memang benar-benar setengah dari suku cadangnya tidak ada. Bahkan kalau kita sangat ingin pun, kita sama sekali tidak akan bisa pergi dari sini dengan ini. Tapi ini tidak macet, masih bisa bergerak kan? Benar, menurutku kamu Slava bisa berdiri di sini. Dan rodanya akan berputar, lalu lokomotifnya mulai jalan. Dan kita akan menghidupkannya dengan mendorongnya. Ya, coba sekarang. Ayo. Hati-hati dengan kepalamu, jangan sampai terbentur. Ya. Apa? Tidak berhasil. Sepertinya tidak berhasil. Lalu, kenapa tidak Karena berhasil? harus dilepas dulu remnya. Di sini bahkan tidak ada kampas remnya. Bagaimana Slava. kamu tahu di mana kampas remnya? Di sini seharusnya ada kampas rem. Di sini sudah dilepas. Iya, di sini banyak. Motia dengar, dia nggak bohong. Motia paham. Gila, lihat beneran. Jadi dia sebagian masih pakai rem. Gue bilang sama lu, dia pakai rem tangan. Enggak, itu kan bisa ditekan. Tapi itu sedikit ditekan, kelihatan kok. Remnya sudah dilepas, harusnya dia sudah meluncur. Teman-teman, lihat deh, di sini ada pintu kecil. Kalian lihat kan semuanya hitam seperti diasapi? Itu karena dia bekerja dengan batu bara dan sepertinya baru saja digunakan, makanya jadi agak kehitaman. Baru-baru ini dipakai ya? Iya, bagaimana lagi? Ya berapa lama? Ya sebulan kan dia di sini menurutmu? Atau menurutmu berapa lama dia di sini? Mungkin setahun. Setahun. Iya. Enggak lebih gitu. Iya, kayaknya enggak. Oh, ngerti. Gila, lihat deh, itu apa? Mungkin di sini harus pasang baterai, enggak ya? Itu bagasinya dia. Ah! Aki. Iya, mungkin memang perlu aki. Klemnya ya dipasang di mana? Pasang klemnya dan cari aki. Palu cadangan ada di situ. Serius, tapi ini buat apa? Ada tuas tapi nggak terhubung ke apa-apa. Kamu yakin paham soal ini? Gue bilang di sini setengah underbillnya aja nggak ada. Ah udahlah, ayo ke kabin cepat. Wah gila, lihat apa yang gue temuin di sana bro. Sini deh. Apa itu? Kabin kendali lokomotif uap. Aku bilang padamu, di sini pernah ada gelandangan yang tinggal. Lihat, sampah berserakan di mana-mana. Kamu salah paham. Itu bukan sampah, itu seragam. Ayo pakai ini. Apa ini jubah tua yang lusuh? Bukan cuma jubah tua, ini seragam juru api Motia. Dengar, ayo pakai sepatu bot. Ini apa? Kamu datang kerja pakai ini ya? Mi, harus pakai sepatu bot. Ini sandal saya, sandal dinas. Pokoknya kita ganti sepatu secara harfiah. Terus ini apa? Ini seragam supir lokomotif. Masnes? Iya. Oh, aku yang pakai ini, kamu yang itu. Gimana, setuju? Enggak. Kamu sudah pakai itu. Yang ini punyaku. Kalau enggak, topimu enggak aku balikin. Masa aku harus masukin kaki telanjang ke sepatu buat bau itu? Kan kamu sendiri yang bilang di situ ada gelandangan. Kakiku kan bersih, aku nggak mau. Nanti malah kotor. Gimana kalau ada orang yang tinggal di situ? Ya, sekarang kita cari tahu. Nggak ada siapa-siapa, syukurlah. Jujur saja, aku nggak suka kostumku. Aku lebih suka jadi masinis. Menurutku, Matve malah cocok banget. Katanya kamu paham soal ini, ngerti ya? Coba, di mana tempat masinis? Di mana tempat juru api? Coba jelaskan. Oh, itu apa? Teman-teman, ini seperti yang kupikirkan kan Motia? Ini batu bara. Iya, batu. Sekarang kita akan menyalakannya ya. Saya tidak tahu sejujurnya apakah akan berhasil atau tidak. Nah, coba ceritakan bagaimana, apa, kemana? Berapa banyak orang yang bekerja di sini? Berapa orang yang dibutuhkan untuk menghidupkan lokomotif uap? Lihat, di sini ada 3 orang. Pertama, masinis duduk di sini. Ini adalah tempat terpenting baginya. Iya, nyaman juga. Bukan, ini sandaran. Masinis duduk seperti ini. Baiklah. Kamu melihat ke sana, menilai kondisi cuaca. Iya. Di kanan jalannya. Iya. Dan lebih ke kanan lagi, kamu harus memperhatikan sensor-sensor. Tapi di sini sensornya sudah dilepas. Jadi kemungkinan besar kita tidak akan bisa menyalakannya. Kita harus ambil yang lain. Benar, ini tulisannya apa? Dia pakai injektor ya? Saya kira karburator. Ini injektornya. Dan tukang bakar, dia duduk di sini, dan dia menambah batu bara di sini. Juga melihat ke depan, sesuai keinginannya. Nah, ini tempat tukang bakar, dan ini tempat masinis. Saya mengerti. Oh, kamu lagi menambah bahan bakar ya? Lihat, di sana. Buka, tutup. Benar-benar berfungsi. Apa saya punya yang seperti ini juga? Punyamu beda ya. Ayo, kamu belum paham. Kita akan terbang sekarang. Ayo.
Nah itu sesuai kebutuhan, masinis bisa membantu Meniup juru udara, api. ya intinya semacam choke. Sejujurnya, aku sudah mulai sedikit percaya padamu, Matvey. Aku lihat, memang benar, di sini ada suku cadang yang hilang. Di sini ada sesuatu yang dilepas. Yang paling penting, ini, katupnya patah. Aku benar-benar tidak suka ini. Ini adalah katup terpenting di lokomotif uap ini. Ya kalau ini patah, benar-benar tidak bisa jalan. Ayo kita lihat yang lain. Ayo ya, mari kita pilihkan aku lokomotif terbaik. Di sini banyak sekali. Di sana ada ruang untuk batu bara. Ayo kita lewat sana. Wah, ruang untuk batu bara. Jadi, kamu itu juru api ya? Bagaimana cara kerjamu? Kamu ambil batu bara dari sini, lalu seperti ini kan? Bolak-balik, bolak-balik. Tidak, ini sudah lokomotif uap yang lumayan modern. Di sini semuanya otomatis, batu bara dimasukkan lewat sini. Ada ban berjalan, dia menyedot batu bara, lalu batu bara masuk ke sini, dan langsung ke tungku. Di sini kamu tidak perlu memasukkan apa-apa sendiri. Lalu, untuk apa di sini ada sekop dengan batu bara? Mungkin ada orang lain seperti kamu datang ke sini, duduk di lokomotif yang dia beli seharga 100.000 dan ingin pergi dengan itu. Dan dengan harapan itu, dia membawa batu bara dan sekop plastik bersamanya. Memangnya sekop plastik tidak bisa dipakai ya? Kamu tahu kenapa di sini semuanya hangus? Soalnya di sini panas banget kayak di sauna, sampai gosong semua. Suhu di kabin ini bisa sampai 200 derajat. Kamu tahu kenapa di sini nggak ada jendela? Karena meskipun di luar minus 30, di sini tetap saja plus 200. Gila banget. Nah, ayo kita tunjukkan toiletnya. Nah, ini pintu toilet. Kamu buka ini lalu masuk ke toilet. Kalau meleset gimana? Ya kalau begitu, kamu bakal dipukul sekop sama juru api. Itu ruang apa? Ayo buka saja. Itu kotak P3K. Tapi di sini, ini semacam tape recorder. Tape recorder apa? Itu tadi kotak P3K. Lalu apa yang digulung di sini? Perban. Sekarang kita bisa dibilang berada di tangki bensin dari lokomotif uap ini karena ya agak tidak masuk akal. Sebenarnya, airnya diisi dan air itu bersirkulasi dengan tekanan tinggi serta menggerakkan roda-roda, berputar di bawah tekanan. Bahan bakarnya di sini bukan air seperti yang banyak orang kira dan juga bukan uap yang dihasilkannya, melainkan batu bara. Dan asap ini yang keluar dari cerobong itu adalah asap dari pembakaran batu bara. bener sekali. Ini, bahkan masih ada potongan batu bara, lihat, besar-besar banget. Bagaimana kalau tiba-tiba menyala dan menyedotmu sekarang? Aku akan menarik tanganku dengan cepat. Jadi, di sini dia, singkatnya, karena pengaruh gaya gravitasi, dia masuk ke sana, seperti ke dalam mesin penggiling daging, dan dia tersedot ke dalamnya. Keren juga, aku benar-benar nggak tahu soal itu. Kita sama-sama menemukan sesuatu yang baru. Ayo teman-teman, kita lihat lokomotif mana yang akan aku jalankan hari ini. Tangki air. Wah, lihat itu. Kamu bisa masuk ke dalamnya. Jadi, ini juga bisa dipakai untuk berenang ya? Di sana kosong, mungkin hanya ada air di atasnya. Jadi, di belakang lokomotif ini ada baik batu bara maupun air di bawah bersama. Ya, semuanya bersama. Kamu bisa turun ke sana, Slava. Lihat, ada tangga. Ayo, kita lihat ada apa di sana. Hal pertama yang dilakukan masinis adalah memeriksa lokomotif sebelum berangkat. Dia pasti turun ke kompartemen ini dan ke ruang batu bara. Dan dia sendiri membersihkan auger itu. Saya rasa kamu benar, tapi saya tidak suka lokomotif ini. Ayo, kita pilih yang lebih baik. Saya akan memeriksanya dengan benar, oke? Ayo, long pati. Rasanya malas. Kamu nanti bakal membasahi batu bara. Cepat. Ayo. Nanti dia benar-benar bakal basah kuyup. Gimana kita mau menyalakannya? Aduh. Aku kepala kereta, Tuan Via Cucu. Juru api di ruang bakar. Kamu di sini, Mot? Aku di sini. Semuanya baik-baik saja denganmu? Lihat, tahu nggak untuk apa sekat-sekat ini di sini? Iya, supaya airnya terkumpul kan? Bukan, supaya waktu lokomotif jalan, airnya nggak muncrat-muncrat. Biar airnya tetap rata, itu adalah sekat penahan olakan air. Seluruh tangki ini penuh dengan sekat-sekat itu. Ya maksudnya supaya airnya nggak muncrat. Jelas. Kamu tahu, dari sudut ini kamu mirip siapa? Bukan kayak juru api, tapi kayak Thomas Shelby. Maaf ya, Figma. Aduh, ini nggak bisa dibuka. Bagaimana bisa? Nggak ada pegangannya. Bagaimana bisa? Mot ya, kita harus keluar lewat yang lain. Bisa keluar dari sini. Enggak, di sini nggak ada tangganya. Tadi di sana ada. Bisa dipindahin nggak? Nggak bisa, udah dilas. Oh. Sepertinya aku bakal tinggal di sini. Pada dasarnya, tempatnya seperti di apartemen satu kamar. Oh, ketemu gagangnya ya. Ketemu, iya. Jujur saja, aku tadi sudah sangat takut. Ayo, keluar dari sini dan jangan masuk ke tong lagi. Di sini semuanya sudah sama saja kan? Di sini kita punya ruang untuk batu bara. Tolong jelaskan kepada saya yang kurang paham di kolom komentar. Kenapa ini tidak simetris? Kenapa pipa ini ada di sebelah kiri, pipa yang ini? Untuk apa pipa ini ada di sini, sedangkan di sebelah kanan tidak ada? Pipa khusus untuk kotoran. Jadi untuk kotoran. Untuk kotoran. Nah, kalau ada yang punya ide lebih menarik, tulis di kolom komentar. Tunjukkan kepada kami, Tuan Juru Api, apa selanjutnya. Nah, begini cara membukanya. Di sebelah kiri, omong-omong, ada lemari alat. Di dalamnya disimpan alat-alat seperti sekop dan beliung untuk memecah bongkahan batu bara yang besar. Ah, kamu bercanda. Mana mungkin beliung bisa muat di situ? Beliung kecil saja, itu saja. Tidak ada alat lain di sini. Ah, kamu bercanda. Di sini ada tuas khusus. Memang benar.
Keren. Dengar, Slava, aku sebenarnya lebih suka yang ini karena ada pintunya. Nah, setidaknya kita tidak akan jatuh ke bawah. Ya, di sini lantainya lebih kokoh. Kurang lebih begitu. Dan posisi duduk masinisnya Gak juga apa-apa sedikit kalau berbeda. dashboardnya bengkok dan patah jadi dua. Nah, ini saya nggak ngerti. Ini apa? Ini, denger, ini asbes. Iya. Jadi itu beneran radioaktif, nggak boleh dihirup. Aku sudah bilang dari awal, sebaiknya kita nggak berada di sini. Ayo pergi dari sini. Lihat di sebelah sana, berapa banyak itu. Kita bakal kena radiasi di sini. Nanti kita bisa tumbuh kaki ketiga. Tergantung di mana. Lihat pintu kayunya seperti apa di sini. Astaga, semuanya memang seperti ini. Ini lokomotif paling lapuk Iya, dari benar. semuanya. Ayo, pergi dari sini. Yang ini jelas tidak kita ambil. Aku tidak suka dia ya sama sekali. juga tidak Ayo suka. pergi dari sini. Aku tidak suka lokomotif uap radioaktif. Aku butuh yang normal. Benar, lokomotif uap ini sebenarnya terlihat paling utuh. Lihat, oli itu kan basah di filter oli. Itu bukan filter oli. Lalu itu apa? Itu adalah katup pelepas darurat untuk tekanan. Singkatnya itu basah, berarti ada sesuatu di sana. Itu bagus. Ayo, operator, nanti kamu lewat sini ke kiri. Lihat, di sini semuanya lengkap, semuanya ada, semua suku cadang ada di sini. Dengar, aku bahkan memperhatikan kalau cerobong asapnya benar-benar utuh. Dan tidak ada satupun tabung radioaktif yang rusak. Lihat. Serius operator masuk ke dalam, semuanya masih utuh di sana. Lebih baik jangan dengarkan dia. Tidak perlu masuk ke dalam. Tapi kamu bisa menunjukkannya bahwa tidak ada satupun tabung yang dipotong. Lokomotifnya benar-benar utuh. Satu-satunya yang perlu dilakukan hanya memasang tutupnya saja. Itu saja. Semuanya sebenarnya lumayan. Bahkan tutup ini pun ada. Tutupnya, pelindungnya bisa dibuka dan ditutup ya. Dan di sini juga semuanya utuh. Lihat, tidak Semua ada katup satupun ya, tipe semuanya yang sudah rusak. dikencangkan. Atau apa ya, mungkin bukan katup, tapi mungkin juga katup. Ya, itu bisa saja terlepas. Kalau katup terlepas, itu bisa berakhir buruk. Apalagi di toilet. Dan kalau kamu seorang juru api. Oh, mau souvenir? Ambil saja sebagai oleh-oleh. Tidak, biarkan saja. Kita masih akan membutuhkannya. Benar, ketiga fluidnya masih ada. Sepertinya ini bersuara sangat keras. Nanti kita coba kalau kita berhasil melakukan sesuatu. Di sini juga ada rem tangan lain. Sekarang kita lepas saja langsung. Waduh, di sini ada topi yang lucu banget. Pelindung matahari. Aku benar-benar Dari nggak luar bisa juga lepasin. kelihatannya agak menyedihkan. Gila Slava, lihat deh. Di sini semuanya masih utuh. Wah teman-teman, ini bener-bener masih baru. Semua panel instrumen utuh, dashboard juga, dan katup utamanya juga. Gila banget. Semua keran masih ada, semuanya lengkap. Lihat, bahkan ada suaranya juga. Itu bisa dinyalakan atau bagaimana? Ya, ayo nyalakan saja. Sudah, pokoknya taruh secara horizontal. Tidak, di sini sepertinya harus agak ke kiri atau ke kanan gitu. Lalu yang ini kemana? Sedikit ke kanan? Tidak, berarti ke kiri. Tidak jalan. Kalau ditarik ke arahmu? Lihat di sana sudah ada kayu untuk menyalakan. Oh, bener juga. Ayo, tutup. Juru api. Kamu sudah? Kamu siap? Saya siap. Atau mungkin aku harus jelaskan setidaknya. Tombol mana yang harus ditekan? Juru api, aku bisa urus sendiri. Ini lokomotifku. Kamu yakin kalau yang ini memang boleh kita ambil? Lalu yang mana lagi kalau ini yang paling utuh? Berarti ini yang aku beli. Di sana juga tertulis begitu. Yang paling utuh pasti milik kalian. Iya, Saya ragu. di sana ada dokumen di laci dashboard. Lihat saja. Ayo, tuangin itu ke sana. Di sana ada tombol penyalaan otomatis api yang paling kanan itu. Berapa banyak yang dibutuhkan di sana? Banyak atau sedikit untuk menyalakan? Ya, 2 sekop penuh pasti perlu. Sudah jalan? Siap. Ayo, nyalakan. Aku akan lempar yang kedua lebih cepat. Sudah jalan? Dengar ya. Lihat, katupnya di sini. Dengar, terasa panas ya? Dan ini sekarang, ya, pengatur udaranya harus diaktifkan. Dan di mana itu pengatur udaranya? Nah, sekarang kita akan membukanya. Wah! Oh, dengar. Desisannya makin keras kalau ditambahin. Ayo, duduk di tempatmu. Sekarang Kamu kita merasa akan nggak di mulai. sini jadi makin panas? Sebentar lagi akan sampai 200, seperti yang kamu bilang. Aduh. Ayo, duduklah. Sekarang aku masinis, itu saja. Ayo, kamu kan paham. Kita mundur dulu, nanti kita berpapasan di sana, lalu lanjut ke depan. Ayo. Jarak. Sanggup. Ya, itu karena tekanan. Dengar, itu mendesis. Ayo, bagaimana? Kita coba. Aku tambahkan lagi ya. Ubah. Lalu bagaimana? Kita mulai jalan. Ini adalah daya dorong awal, seperti ini. Dan kita berangkat. Gila, kita bener-bener jalan. Opa. Kan sudah kubilang. Wow, kita berangkat. Jalan, jelas jalan. Oke, sudah lepas belum? Ayo, lewat jalan memutar. Kita berangkat. Bapak, hati-hati. Kamu bisa jangan ngebut ya. Siapa takut? Harus lebih cepat. Justru harus lebih cepat. Nah, katup yang ini yang harus diputar. Jangan tambah lagi ya, sudah aku. Putar-putar. Ini mempengaruhi kecepatan. Ayo. Maksudnya kita akan melaju Tentu lebih saja. Kamu benar-benar tahu cara mengerem.
Minggir. Sepertinya di sini tidak ada ruas rem. Tunggu. Kurangi tenaganya, kurangi tenaganya. Jalannya kelihatan kan? Aku nggak lihat apa-apa, kurangi tenaganya. Matvey, aku nggak tahu. Aku bener-bener nggak punya ide. Harus ngapain? Kita harus memadamkannya, harus dipadamkan. Tapi gimana cara memadamkannya? Gimana? Lepas klepnya. Gimana kamu mau memadamkannya? Aku sendiri saking takutnya klepku bisa copot. Aku nggak tahu. Di sana apa? Matvey, di sana ada danau. Apa? Kita lompat. Lompat. Ayo kita lompat Lompat keluar. Kamu kenapa, gila? Astaga, itu bener-bener danau. Ayo kabur. Itu bener-bener meluncur ke danau. Kereta uap masuk ke danau. Ah, Slava. Sepertinya waktu jatuh tadi jari kelingking kaki kananku patah. Sakit banget sumpah. Aku sudah bilang dari tadi jangan nebut. Aduh, aku bener-bener mau nangis tunggu, sekarang. Kamu sendiri bilang ke aku, kita nggak akan pergi kemana-mana. Waktu kita berangkat, aku langsung bilang ke kamu, jangan nebut kayak gitu. Aku udah bilang, kalau kamu nggak nebut kayak gitu, kita pasti bisa bawa itu ke hanggar aja, selesai. Udah diem aja, nih lihat. Itu udah dipotong buat mesin tua. Lihat, di sana masih ada kereta. Di sana juga ada semacam rumah kecil. Ayo ke sana, ayo. Gue kan masinis, pasti dikasih. Tapi lu cuma juru api. Ya udah teman-teman, intinya mobil gue itu kayaknya tenggelam. Sekarang tinggal satu cara, nyelam buat ngambil itu, terus ambil dari dasar. Emang gimana caranya lu ngambil itu dari dasar? Ya gimana pun juga harus nemuin dulu itu di danau ini atau apalah. Tapi kan itu juga nggak ada surat-suratnya. Gue udah cek di laci mobil, kosong. Kamu bahkan gak nemuin laci mobilnya. Di situ cuma ada kaleng daging kornet kosong doang, itu aja. Oke teman-teman, pokoknya nama gua Vyacheslav Ismailov atau Via. Ini bener-bener petualangan kereta api yang gila banget. Barusan itu Motia dan seluruh tim gua, Zizan Via. Kalau kalian mau lebih banyak konten seru, gokil dan live kayak gini tentang lokomotif uap atau hal lainnya, tulis aja di kolom komentar. Tapi jangan lupa subscribe. Ayo, kita harus ke halte. Kita udah gak punya lokomotif uap lagi. Gue nggak bisa jalan, jari kelingking kaki gue patah. Ayo, gue bantuin lo. Kayak gini gue bisa. Ayo. Kita harus jalan 3 km. Ya, benar. Slava, kaki. Maaf.